Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, insya Allah muliakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dengan pelajaran PAI, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir ini merupakan bab yang pertama yang harus kita pelajari. Adapun tujuannya untuk kita adalah pertama pengertian tentang hari akhir dan pengertian beriman kepada hari akhir. Dua, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nama-nama hari akhir. Keempat, tanda-tanda hari akhir. Lima, macam-macam hari kiamat. Dan yang keenam, yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Kemudian yang selanjutnya anak-anakku sekalian, kita ke pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh proses kehidupan di dunia. Kemudian pengertian beriman kepada hari akhir adalah meyakini adanya hari berakhirnya seluruh proses kehidupan di dunia. Artinya seluruh ciptaan Allah yang Allah ciptakan di dunia ini akan berakhir pada hari akhir, yaitu hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang adanya hari akhir terdapat pada surat Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anna sya'ata atiyatan la raiba fiha wa anallahu yab'atsu man fil kubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Kemudian yang selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang beriman kepada hari akhir. Ini terdapat pada surat An-Nisa, yaitu surat keempat ayat 136. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzina nazzala alaihi rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa yakfur billahi wal malaikati wa kutubi wa rasulih wal yaumil akhir faqad dolalam baida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Artinya bagi orang yang tidak beriman itu akan kepada hari akhir, maka itu orang akan sesat sejauh-jauhnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, insya Allah Allah muliakan. Yang selanjutnya kita juga harus mengetahui tentang nama-nama hari akhir. Yaitu ada alam barja, yaitu alam kubur. Artinya batas pemisah antara dua buah benda atau dua buah keadaan yang tidak sama, yaitu antara alam dunia dan alam akhirat. Yang selanjutnya yaitu Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Artinya hari kebangkitan manusia dari alam kubur. C, yaitu Yaumul Mahsyar, adalah hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Kemudian nanti manusia akan kumpul di padang mahsyar pada hari kiamat. Dan yang selanjutnya yang D yaitu Yaumul Mizan, artinya timbangan atau neraca. Jadi seluruh amal akan ditimbang nanti di Yaumul Mizan. Kemudian yang E, Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan. Amal akan dihitung nanti apakah banyak kebaikan atau keburukan. Kemudian yang selanjutnya yang F yaitu Yaumul Fasal atau Yaumul Jaza, artinya hari keputusan manusia masuk surga atau masih masuk neraka. Kalau orang yang beriman nanti akan masuk surga, tapi bagi orang yang tidak beriman nanti akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala.
Nama-nama tersebut yang tadi disebutkan tentang nama-nama hari akhir itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala seperti alam barzah. Itu berdasarkan surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bainahuma barzakhul la yabghiyan marajal bahruni yaltaqiyan." Yang artinya dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Yang selanjutnya yaitu tentang dalil Yaumil Ba'ats. Terdapat pada surat Al-Jaljalah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma idzi yasdurunna su'ashtatal liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Quran surat Al-Jaljalah ayat 6. Ya. Mari kita yang lanjutkan ya firman Allah Subhanahu wa taala tentang yaumil masyar. Ini terdapat pada surat Yasin ayat 51 sampai 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unfiqa fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man basana min marqadina Adam wa Rahman wa sadaqal mursalun. Artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka, aduh, segelakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benar Rasul-Rasulnya. Quran surat Yasin ayat 52 sampai 50. Kemudian yang selanjutnya tentang Yaumil Mizan. Ini terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 41. Kita lihat saja artinya ya. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendapatkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Kemudian selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang yaumil hisab. Ini terdapat pada surat Al-Ghafir yaitu surat ke-40 ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minuna bi yaumil hisab. Artinya, dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari berhisab. Quran surat Al-Ghafir ayat 27. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya yaitu firman Allah tentang yaumil fasal atau jaza, yaitu orang yang mendapat balasan surga. Terdapat pada surat Al-Jaljalah ayat 7 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanda-tanda kiamat kecil, yaitu sugro. Kiamat kan ada dibagi dua macam. Yang pertama ada kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil diantaranya: satu, hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya.
Dua, ilmu agama dianggap tidak penting. Yang ketiga, perzinaan, minuman keras, fitnah, pembunuhan merajalela di mana-mana. Empat, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan 50:1. Lima, banyak terjadi gempa bumi, musibah, bencana alam. Enam, lahirnya Dajjal atau tukang dusta yang mengaku dirinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang tanda-tanda kiamat besar atau kubro. Satu, matahari terbit dari barat. Dua, munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara. Tiga, berkuasanya bangsa Yajuj dan Ma'juj di muka bumi ini. Empat, turun Isa bin Maryam. Lima, munculnya Dajjal. Enam, terjadinya gerhana, yaitu 3 gerhana. Gerhana di barat, gerhana di timur, kemudian gerhana di Jazirah Arab. Tanda hari akhir yang terakhir tadi yaitu nanti akan muncul huruf adnin, yaitu api yang datangnya dari api neraka. Selanjutnya anak-anak sekalian yaitu tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Artinya kebaikan setelah kita melaksanakan atau setelah kita beriman kepada hari akhir, tentu adanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua akan lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga akan senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar dan selalu berbuat kebaikan. 4, akan meningkatkan amal ibadah kepada Allah guna mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir yang kapan saja bisa terjadi. 5, akan menyadari bahwa kehidupan di dunia adalah kehidupan fana. Hidup di dunia sifatnya sementara. 6, menumbuhkan sikap sabar. 7, menjadikan hidup. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, juga Allah muliakan. Demikianlah materi tentang beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan dengan disampaikan materi ini kita akan hidup lebih berhati-hati lagi. Tingkatan amal ibadah kepada Allah, berbuat baiklah kepada ibu bapak kita, kepada guru kita, dan kepada teman-teman kita. Dan tingkatkan amal ibadah sebagai bekal nanti kita adanya hari akhir. Mari kita sama-sama berdoa untuk akhir kalinya dan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.